Minggu ini di Perasa Podcast. Kali main. Ya, 16. 1,6 juta. 1,6. Oke, 1,6 juta kamu bisa lipat gandakan jadi berapa? NMAX 2. Sumpah? Sumpah. 50. 50-an sekian. Sumpah? Iya. Betul. Apa yang bisa tak lakukan? Aku dulu di pas zaman tahun 2012, aku satu bulan 15 sampai 20 juta dari gambar. Tahun itu ya? Bener. Dia berawal dari per bulan AdSense-nya itu 12 juta, terus naik ke 20 juta, sekarang hampir 100 juta. Anjay. Selamat datang di Perasa Podcast. Masih bersama para perasa. Apa sih? Kita berawal ya, Perasa ya Allah. mohon maaf Bu Dani karena Bu Dani tidak masuk, kita take over. Betul. Biar ada konten gitu tiap minggu tetap buat teman-teman ya, yang Perasa Podcast ya. Buat Dan ini Budani info. kalau di rumah sakit nanti ya. Jangan lupa Budani dilihat. Betul. Video ini khusus untuk Budani ya. Teman-teman yang lain jangan nonton. Dan ini di video kali ini info yang bagus banget sih buat teman-teman yang mungkin di PHK mungkin atau mungkin Pejuang dolar. dolar. Uang anti warisan. Betul. Dan teman-teman yang mungkin terkendala sama keuangan kalian yang tidak pasti gitu memang kan. Karena kan memang pandemi ini mengajarkan kita untuk mencari celah. Sesuatu yang tidak pasti. Mencari celah dari sekecil apapun gitu, Di Coach. episode kali ini kita Betul. akan berbincang-bincang Mengenai bagaimana cara menghasilkan uang income. Dari internet. dari internet Benar. selama, Dari internet. Dari internet. selama pandemi. Betul. Langsung saja bersama kita host yang tidak siapa-siapa. Yap. Dan Dan- saya Riko. Saya juga yang dulu pernah ada tapi hilang. Dan saya temannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke. Oke, jadi kita mulai aja dari siapa nih? Cerita dulu nih. Dari Pak Riko aja. Oke, dari aku dulu ya. Ya Allah, aku lagi sih. Ini kan awalnya kan mungkin buat teman-teman yang kena dampak pandemik Benar. di PHK. Benar. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan di rumah itu, Pak? Jadi gini. Selain gelimbang-gelimbung. Nah, betul. Jadi sebenarnya banyak banget ya buat teman-teman yang pengen nyari duit dari internet sebenarnya. Karena itu pun yang aku lakukan dari tahun 2012-an. Aku dari 2012 itu udah main freelance design sebenarnya. Benar. Gitu. Dan memang waktu itu pada saat surut itu akhirnya juga kelimpungan juga karena kan memang banyak pesaingnya ya. Cuman sebenarnya still has a chance gitu. Betul, tetap jadi bisa. Pak Riko dulu gambar-gambar buat klien di luar Di luar negeri, benar. Jadi aku mainnya kontes dulu, Dit. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin penasaran sama Karya-karyaku. situsnya apa, bukan sama situsnya apa, nanti aku cantumin. Jadi salah satunya tuh ada 99 Design, Oh. itu ada Design Crowd. Terus di Indonesia punya ada juga, Dit, namanya 1000.com. Nah, di 1000.com itu memang ada ini, apa yang mencari ini loh, Pak. Itu kontes sih base-nya. Nah. Mencari desain. Kontes desain. Kontes Ya. desain. Gambar. Jelas. Benar. Jadi kita kalau punya skill gambar atau memang gabut tapi punya peralatan gambar kayak Wacom di rumah, mau gambar siapa bingung, masukin aja. Jadi gini. Kayaknya ada yang nawar. Ini aku kasih konsepnya ya. Jadi kalau aku pada dasarnya, aku asli bukan graphic designer sebenarnya. Dari awal ya. Aku main di dalam kontes desain itu karena memang aku berawal cuman gini. Gimana caranya cari duit dari internet? Nah, apa yang memaksamu mendorong betul? Apa yang bisa tak lakukan? Aku dulu di pas zaman tahun 2012, aku satu bulan 15 sampai 20 juta loh. Dari gambar. Tahun itu yo. Bener. Tahun itu padahal. Tahun itu karena apa? Kontestannya belum banyak. Oh, sekarang Saingannya udah ya sekarang akhirnya yang jualan mahal-mahal turun ke kontes-kontes Harga baru. juga. Iya. ke kasta yang Yang kasta yang lebih rendah gitu. Karena Ke dulu tuh sekte satu kali gembel. kontes ya. Satu kali kontes tuh nanti aku coba deh. Nanti kalau misalnya bisa aku kasih sertain di sini. Itu satu desain kaos itu aku paling minimal tuh dapat $120 pada saat itu. Dan paling banyak, paling besar itu $250. Itu satu desain loh ya. Satu desain itu aku paling kerjain 5 menit. 3 sampai 5 jam. Enggak, 5 menit mata nih. 3 sampai 5 jam. Oh guys. Nah, apakah pertanyaannya gini? Apakah kalian harus adalah seorang graphic designer? Apakah kalian harus adalah seorang artis gambar gitu ya? Enggak. Aku tuh nggak punya basic gambar. Aku nggak pernah punya Yang lebih basic jago gambar. dari Pak Riko, Pak. Banyak. Kitalan. Dulu, Dit, aku jadi awalnya gini. Aku dulu pas itu dari zaman kuliah aku. Aku punya temen, itu dia udah tiap hari ke kampus tuh bawa Wacom. Tiap hari. Dan dia ngikutin kontes itu, satu kali pun tidak pernah menang. Kenapa? Gambarnya dia tuh gambar manual, sedangkan aku tuh gambar tracingan. Gambar tracingan tuh misalnya gambar apa namanya, singa nih ya, gambar singa. Trace. Itu tak trace. Jadi
foto ya, tak trace pakai mouse biasa. Jadi kalau dibilang harus butuh Wacom tidak juga. Karena aku gambar tuh semua manual, pakai ini ya, mouse. berarti kuratornya itu masalah selera ya, nggak peduli kamu tekniknya Betul. seperti apa. Betul. Teknik Jadi- device Raya Iya, device-nya seperti apa? Bener, canggih apa nggak tidak. penting karena memang sejatinya kan. Jadi gini makanya, yang Hasil akhir. pertanyaannya gini, kenapa dia bisa kalah? Kenapa, Pak? Karena dia tidak ngikutin brief. Brief. Jadi gini, orang tuh kan pada saat kalian ikutin kontes atau kalian itu ikutan apa namanya lomba-lomba desain gitu, itu kan ada briefnya kan, ada briefnya. Ya. Jadi pada saat dia minta desain kaos, misalnya untuk burger gitu misalnya, kalau kalian kasih gambar tengkorak, itu kan ya nggak masuk akal. Paham nggak maksudnya? Keren, Pak. Ngerti nggak? Tapi ada sekarang burger tengkorak. Dan biasanya brief itu sudah dikasih kayak style desainnya seperti apa, harapan nanti desainnya seperti apa, itu udah ada. Dia sudah diatur Nah, memang ya. betul. Nah, ada orang yang Nih, juga gitu. bocoran buat teman-teman yang ingin lomba Betul. kontes gambar. 1, ikutin brief. Ikutin briefnya dengan baik dan benar gitu. Karena Ojo idealis. benar, jangan idealis. Jadi kalau misalnya Karena temanku idealis itu nggak ada uangnya. benar. Karena kalau temanku itu jadi dia misalnya nih di briefnya itu minimalis, dia mintanya minimalis nih desain istilahnya kontes holdernya ya. Itu minta minimalis tapi digambarin yang ribet, iya. model metal gitu nggak akan Meskipun masuk. baru. Wapi sih ya, Betul. tapi nggak masuk ya. Betul. Dan kenapa aku lebih memilih situs kontes daripada situs freelancer? Kalau freelancer itu kalian harus punya portofolio yang bagus banget. Tapi kalau misalnya situs kontes itu istilahnya kontes holdernya Siapa itu aja sudah ya? sudah bisa lihat hasil kerjamu. Kalau kalau freelancer kan kalian harus istilahnya punya produk yang bagus, orangnya yakin dulu baru di hire. Tapi Ya. kalau misalnya kontes, dia udah lihat hasil akhir yang pengen dia gitu. Ambil, Iya, benar. Gitu. Jadi kalau dibilang Kosa Porto. benar, nggak perlu porto. Jadi bener-bener itu kalian kerja berdasarkan Dari base apa, projectnya. dari apa, ya nggak peduli. Gitu. Dan kemarin itu teman-teman, Pak Riko ini menang di kontes yang kapan hari itu. Benar, jadi makanya ini aku juga ceritain ya, yang Ya. kemarin kan aku bikin ada satu cewek gitu ya, kamu Ya. lihat juga. Jadi itu lucunya, aku cuman gambar 30 menit. Jadi aku lagi malam-malam, tengah malam gitu habis main Valorant, terus sebelum belum mau tidur aku buka situs kontes itu, tuh, Design Pak? Crowd, designcrowd.com. Design Crowd. Nah, aku terus browse jobs, terus tak lihat, kok ada ada kontes kaos, desain kaos biasa. Terus aku dalam 30 menit, jadi dia cuma minta ada gambar Amerikanya, terus sama logonya. Gimana caranya kalian mau dijadiin satu gitu. Gitu. Udah gitu doang. Terus aku cuma desain cuma 30 menit dan itu cuma bener-bener di Photoshop. Ya sudah, 30 menit aku menang $85. Hush. Dengan hasil cuma $85 tuh 1.100.000. Cuman 30 menit menggambar. 30 menit yang tidak sia-sia. Benar. Dah, tapi apakah setelah itu aku gambar akan menang lagi? Ya belum tentu. Belum tentu. Mungkin Betul. teman-teman yang menang. Benar. Jadi kalau Jelas misalnya saya, benar. Anda bisa menggambar. saya tidak pernah ikutan, Ya. tapi tidak mungkin menang. Ya itu pesan yang Jadi- mau disampaikan. Jadi sebenarnya banyak kalau misalnya kalian nggak mau gambar juga, itu juga ada juga kayak misalnya nih kalian gimana jadi nih, Pak? Saya lihat. Shutterstock kontributor. Ya, Apa? ini dari foto kan. Betul. Nah. Itu juga bisa sebenarnya Shutterstock kontributor itu. Cuman memang saingannya banyak. Tapi sebenarnya itu kayak nabung kalau aku bilang. Shutterstock. Shutterstock kontributor tuh kayak nabung. Jadi gini teman-teman, di Shutterstock itu memang mau mewadahi buat teman-teman yang suka foto, entah itu pakai kamera, Pakai HP. HP pun bisa. Apa aja ya. Upload aja di sana semua. Ya Benar, kan? benar. Kalian Iya, ada upload aja. yang bapak. Nanti ada yang melihat. Betul. Ya, karya teman-teman itu. Benar, bisa tapi dibeli memang di ya situ. jadi apapun yang zaman sekarang tuh kan sudah dimudahkan banget ya sebenarnya. Iya, benar. Tapi memang gini, kalau misalnya di Shutterstock kontributor itu kalian harus di-download beberapa kali baru dapat kerasa gitu ya. Nah. Karena kan per foto itu kalau nggak salah tuh cuman 0,25. 0,25 0,10. itu sen ya jadi ya. Tapi kan kalau dirupiahin ya masih 5.000, 10.000. Tapi kalau dikalikan berapa kali, Dit? Gitu. Kali yo, lumayan. Iya benar. Dan itu kalau misalnya itu sih memang seperti tabungan yang seperti aku bilang kayak misalnya Didit atau Coach Nook suka gitu moto gitu, ya udah upload aja. Pakai kamera HP bisa lah. Bisa banget. Tidak Itu ada alasan. kedua nih, ya itu tadi ya. Ketiga dari TikTok, Pak. Kemarin itu di TikTok search ya TikTok Lite juga dapat. Benar, Lihat TikTok video, Lite. ya kan. Sama ini, Pak, di kolom search-nya itu make money online. Di situ banyak sekali, Pak.
info-info. Cara-cara bikin duit online. Iya Jadi sih. ada website di situ buat teman-teman mungkin. Benar, mungkin terus makanya kemarin juga kan kita nge-share tuh, Aca kemarin nge-share juga di Moneymaker Kreatif. Itu juga dia nge-share ini How to kalian make bisa money. betul how to make money itu bisa juga dari dropshipping. Ya, betul. Itu bener banget loh. Modal dengkul. Betul. Modal Itu modal dengkul. dengkul. Enggak, bukan modal Enggak dengkul sih, sih. modal paketan. Modal foto dan paketan. Jadi kalau misalnya sistem dropship itu nanti teman-teman browsing aja deh. Banyak banget itu sebenarnya. Nah. Jadi kayak sampean lagi. Kalian cuman ngambil barang dari Shopee 35.000, kalian jual di Tokopedia 40.000. 40.000. Itu jual kakek sik batine. Nah, batinnya 5.000, 1.000, 2.000. Tapi itu sing pink, penting Dit. pink, yo. Nah, itu juga oke banget sebenarnya dan banyak orang kaya dari situ, guys. Benar. Benar sekali. Benar, banyak orang kaya dari situ sebenarnya. Cuman ya itu tadi butuh kesabaran. Semua pekerjaan online itu hanya butuh kesabaran sih sebenarnya. Dan butuh pembeli. Loh, iya Jadi loh. ada pembeli. Ayo, Iya. boleh. Ya, benar. Dan konsistensi guys sebenarnya gitu. Kayak aku dulu zaman kontes juga beratus-ratus kali masukin itu dan baru Menang malah yang 30 menit. Nah, makanya. Gitu. Terus ada lagi. Yang kedua nih dari Coach Nuk. Sing paling gampang ini kira. Jadi sing paling gampang adalah nganu. Yang paling mudah. Bitcoin. Bukan. Oh, bukan, sorry. Bukan. Pinjaman online. Jangan dong. Itu kalau aku ya jujur ya. Pinjaman online jangan dibayar. Itu paling gampang. Iya, kaburo. Enggak, itu jangan ditiru ya guys. Jadi kalau aku ya Dit ya, kalau untuk masalah pada saat kita kekurangan apapun kalau misalnya benar itu ya kalau nggak bener-bener terpaksa Mentok, tuh jangan iya. nguntang. Jangan Ini Pak Riko nguntang. pernah Aku kredit. udah, waduh itu nanti di episode lain aja deh. Ya, jangan dibahas itu. Kalau dibahas itu satu episode Itu gitu. gampang kali kira. Itu tapi itu pengalaman yang ngirim sudah cair. Jangan dilakukan tapi. jangan dilakukan. Ada ini enggak pengalaman. Kripto. Oh, bahasa ya kripto. Ya investasi modern kan sekarang kan banyak. Betul, itu investasi modern ya guys. Forex, terus kripto, saham. Nah, itu lihat itu aja. semua diakses gampang. Nah, kalau orang yang pertama kali ingin, misalnya saya ini cuma punya kuota apa pulsa, apa ikut kripto bisa? Bisa. Minimal berapa uang yang harus Bisa dikantong cari saya? cari mining-miningan yang gratis. Kok mining? Withdrawan yang gratis. Emang ada? Ada banyak link-link yang bisa digarap. Wah, itu dapat uang. Dapat koin lah nanti. Apa? Enggak, maksudnya tuh gini loh. Kalau itu Banyak aja, itu itu kan kita website hitungannya sekarang. Bitcoin mining atau kita trading kripto. Makanya ini kan kasih katanya cuma punya paketan dan Ya, uang anu, 100.000 lah. Kalau punya uang 100.000 kamu bisa trading sudah. Oke. 100.000. Cek 50.000 ya bisa. 50.000 aja bisa? toh. Heeh. Sebenarnya 50.000. trading itu enggak. Sekarang dulu kan trading Harus berjas, berapa? berdasi. Iya, berapa Sekarang juta? pakai hasdog. Ini celana sobek-sobek juga bisa trading. Sampai loh, nggak punya apa-apa. Iya ya. Jangan gitu, ayo. Terus Jadi, yo tetap bisa kalau dilakukan. kalau misalnya gini, aku mau tanya juga deh Coach masalah kripto nih. Ini awal- ke ahli loh. Kita tuh zaman sekarang tuh nggak butuh ahli sebenarnya. Ah. Karena banyak banget. telaten dan kepaksa. Betul, butuh telaten dan terpaksa aja. Pada saat kamu main kripto gitu, modal awal yang kamu keluarin berapa? Aku dulu Iya, pertama awal-awal. kali main Ya. 16 1,6 juta. 1,6. Oke, 1,6 juta kamu bisa lipat gandakan jadi berapa? Dalam waktu per minggu misalnya. Per hari lah. Waduh lali bos. Enggak, Per hari ini per hari ini gini aja portomu berapa gitu aja. per hari ini Porto 1,7. Naik 100. eh, Naik 100.000. Enggak dong. Harusnya enggak. Nmax 2. Sumpah? Sumpah. Enggak sampai 2 lah gitu. Tapi satu ya lumayan, Pak. 30 juta, 40 juta. 50. 50-an sekian. Sumpah? Iya. Kriptomu? Iya. Waduh, ngeri guys. Tapi ini gini, saya bentar. Tapi harus clear dulu nih sebenarnya. 1,6 juta ini kamu keluarkan di awal doang, terus terus setelah itu kamu ngincer-ngincer lagi enggak? Ada Enggak. Enggak tambah lagi sama sekali. Enggak tambah. Sumpah, cicak. Enggak tambah. Anda belikan apa? Waktu 1,6 Gorengan juta. 2. Mata nih. 1,6 juta itu Anda beli apa? Enggak, yo beli. Enggak, maksudnya dulu kan aku mainnya invest ya kayak orang-orang maksudnya Cuman kalau ngasih taruh doang gitu. Satu terus tunggu sampai kapan gitu kan. Terus lama-lama belajar. Ternyata bisa menghasilkan uang dengan lebih cepat gitu loh. Dengan trading. Koin yang iya dengan trading. Jadi Yang fast moving ya? iya pas mobil. Jadi beli ini nanti naik sekian persen, jual. Beli ini naik sekian persen. Atau sehari kamu iso naik beli 4 koin naik dengan 10 kali persen ya kan 40% Usan.
Oke. Misalkan begitu. Tapi pernah nggak Karena boncos? di kripto itu kenaikan 10%, 12% itu sangat mudah. Oh, gitu ya? Kalau di kripto ya, kalau di saham beda lagi. Mungkin di saham cuman Karena kripto tuh memang ini banget sih, apa namanya? Ya fast moving Fluktuatif, banget. iya, benar. Fluktuatifnya gila tapi banget. kalau kamu nggak punya basic yang kuat, nggak belajar, Betul. nggak suka baca, nggak suka ngamati, Itu sama kayak judi sih Iya, sebenarnya. sekali-kali naruh uang gede. Benar. Rata-rata pengen ini. Boncos temen kamu ya. Karena ini tadi coach, kayak misalnya aku pernah nih upload video TikTok ya terkait masalah kripto yang waktu awal-awal kamu ngajarin aku. Itu kan juga view-nya banyak banget, bahkan sampai 200.000 di kripto. Padahal aku itu tidak pernah main kripto sebelumnya. Bayangin nggak? Dan aku cuma benar-benar top up 70.000. Dan sampai saat ini ya nggak tahu apa-apain, diem aja, nggak tahu, nggak ada perkembangannya, gitu. Nggak, maksudnya tuh gini loh, apa namanya, zaman sekarang tuh kita juga jangan mudah percaya ya. Maksudnya bahwa kripto ini bisa untuk kaya, tapi pada saat kamu nggak tahu ilmunya ya nggak bisa. Nah, Gitu loh. Kan banyak yang gini, banyak banget yang nanya, gimana caranya sih gini, top up 50.000 bisa dapat 40 Nah, juta. itu ada tips nggak buat pemula? Nah, itu dia. Coba deh. yo nggak ada tipsnya, yo harus belajar, mengamati, harus belajar. Apa yang dipelajari di mana? Banyak sekarang YouTube guys. Iya, sebenarnya banyak sih. Jadi sama sepertinya kan Kapan beli, kapan jual, kapan utang. Keburu guys. Enggak, karena memang kripto itu kan sejatinya seperti saham ya coach ya sebenarnya. Kayak saham. Jadi dia pergerakannya itu juga tergantung sama segala aspek sih sebenarnya. Jadi entah itu entah nanti misalnya nih contoh satu koin misalnya Doge. Kemarin yang di sama Elon Musk dia moro-moro terbang gitu. Itu bisa seperti itu. Turun. Terus tiba-tiba terbang lagi turun. Gitu. 12.000, tahu-tahu sekarang jadi 3.000. Benar. Tapi ngeri banget ini, sih. Ini Pak, Apa di tuh? cryptocurrency katanya ada komunitasnya ya? Mau beli Ada, bareng, banyak. terus jual bareng. Banyak iya. Ada ya? Pam kok. Nyarinya di mana? Banyak sekarang kamu chat Telegram. Banyak Anda ini Sekarang kamu ya menjelaskan. download Telegram terus searching grup apa misalkan Pam Indodax gitu aja misalkan Ya. keywordnya itu terus muncul. Tinggal milih kamu dari situ. Tapi kamu juga harus hati-hati ya kayak gitu tuh. Karena bisa aja Koin-koin FOMO, kan? Gorengan itu ya. FOMO kamu juga bisa harus- nggak sih, Coach? Harus bener-bener apa ya? Mempelajari gerakan-gerakan di grup itu juga kayak gitu loh. Misalkan Apakah memang mereka ternyata sebelum beli memang sudah nyetok lah, itu juga nggak oke untuk diikuti. Oh, Tapi kalau gitu. bener-bener memang mereka Dari awal memang. cuman mengadakan doang kayak gitu ya. Misalkan mereka benar-benar nggak nyetok apa-apa. Koin A, koin B ya itu juga tergantung sama kecepatan tangan dan internetmu juga sih. Oh gitu ngaruh. Dong ngaruh karena kan kita bisa Kamu nek mau buy ternyata gak naik terus ya. Iya. Tahu-tahu ke buy di harga 10.000. karena kan itu per detik Dit, perubahannya Iya. per detik. Oh. Dan ada aplikasi yang nggak real time, itu Iya, masalahnya. iya. gitu Kayak ya. Indodax tuh nggak real time kan? Indodax. Aduh, kan Sekarang musuh tapi sekarang mungkin ya. Kalau dulu kan nggak. Ini, semisal saya ini punya uang 100.000 mau main kripto. Hal apa yang pertama kali harus saya lakukan? Ya bikin akun. baca. Iya. Bikin akunnya. Ya, saya Pak. Bikin akun. Jawabannya. Minimal aku baca koin ini bergerak di apa, koin ini bergerak Terus di rencana apa. mau beli koin apa gitu ya Coach ya? Ya, cara kamu beli koin apa yuk kamu baca deh basic koin dari koin itu koin apa gitu loh. Oh gitu. Iya. Terus? Misalkan cuman koin meme koin kayak Dago koin. Tuh, itu kan memang- goreng. Ya altcoin kayak kamu bilang loh Dit, altcoin, alternatif Ah. koin. Jadi bukan koin yang bergerak berdasarkan perusahaan apa. Iya, nggak punya gitu. nggak punya Fundamental yang kuat. fundamental yang kuat. Gitu. Aku sebenarnya sih pengen banget ya sebenarnya mendalami kripto. Cuman aku kayak nggak sabar. Aku bukan orang yang sabaran sih. Jadi iya Dit, maksudnya kayak itu kamu harus benar-benar sabar ya coach ya belajarnya. Aku butuh waktu berbulan-bulan untuk mempelajari bahwa memindah dari investasi ke trading itu butuh waktu berbulan-bulan. Wah, dulu juga lambat. Nah, 100.000 nih sewenang. Wah. Tapi itu mungkin jadi gini guys, Iya, itu mungkin lama-lama. banget jadi kalian lakukan ya sebenarnya ya. Jadi investasi kripto pun itu sebenarnya oke belajar. banget. Sama aja sih kayak forex gitu-gitu Iya, juga kan sama. sama. Pokoknya intinya tuh jangan malas-malas Binomi. baca. Belajar. Betul. Kalau binomo aku enggak sih. Aku nggak berani sih kalau binomo. Terlalu kan high risk. Ya, tapi kalau namanya kripto gitu-gitu juga kan high risk high return juga sebenarnya. Terus ada saran lagi? Ada Apa tuh? Dua. penipuan. Penipuan. Apaan penipuan? Nah, apa ya sekarang yang bisa dijual? Banyak. Enggak, Banyak maksudnya sih. yang cuman bermodal handphone gitu loh.
Ya sebenarnya kalau misalnya dari modal handphone tuh Kalau saya kemarin itu Pak, dari TikTok. apa tuh? TikTok Lite. Bukan dari TikToknya, tapi info yang dari saya dapat itu, yang kerja di online itu dari TikTok semua. Making money online gitu kan banyak. Situs-situs itu saya cobain satu-satu. Terus pernah saya nyoba itu, yang kerjaannya itu cuma anonimitis. Apa gitu tuh? loh Pak. Jadi ada gambar, terus kamu disuruh ini ngotak-ngotain gitu Pak. Anjir, terus? AR. Hah, Jadi, hah, hah. art visual gitu kan. Aha. Jadi itu bergerak di bidang sensor memang. Nah, itu kamu ini mengklasifikasi yang piring itu yang mana, yang sendok itu yang mana. Kayak ini, kayak pada saat kita ngisi password itu. Bener. Ya, itu ada. Ah. Itu lumayan itu Pak hasilnya Pak. Oh gitu? Mungkin Dapat haji ya, 0,25. katanya dengar. Hah? Alhamdulillah belum. Pandemik naik hajinya. Jadi memang aslinya 1001 cara sih untuk kita nyari duit online tuh banyak banget. Jadi kayak kita mau jualan sepatu yang digambar pun bisa. Kita jualan kertas yang kita gambar pun aslinya bisa, asalkan ada pasar. Kalau ketemu Juragan 99 dibeli mahal loh kamu. Iya juga sih. Gila ya. Jadi gitu aja video kali ini ya. Tuh. Lumayan. Kenapa harus Muhammad? Ya dapat cuan banyak, masa mobil murah jadi 500 juta kan Iya. masuk akal. Tapi itu Sama brand. ini Pak, ini yang paling Apa tuh? penting. Bikin channel YouTube. Betul. Modal kan. Anda tahu Gondrong Labanan? Nah, benar. Siapa itu? Ada YouTuber. Jadi ada YouTuber dari Jawa, orang Jawa, dia tuh tapi stay di Kalimantan apa Sulawesi gitu. Orang Semarang, orang Seragen. Dia tuh cuma bermodalkan HP, dia cuma mancing. Mancing, benar-benar mancing. Pakai kamera HP dulunya. Dia berawal dari per bulan AdSense-nya tuh 12 juta, terus naik ke 20 juta, sekarang hampir 100 juta. Anjay. Itu gila loh. Kalian bisa coba cek ya. HP, Gondrong Labanan. Gondrong Labanan, Ini kalian buat coba teman-teman coba. atau Wah, aku kudu mancing aja berarti rek. Nah, mancing berkoro. Jadi memang semua tuh bisa kita kerjakan guys. Kayak bikin konten begini pun itu bisa menghasilkan uang. Tapi kalau misalnya konten YouTube kita itu memang kan kita punya banyak channel yang kita Semuanya, usahakan. Jadi Gaming juga mungkin yang suka Mobile Legend mungkin bisa direkam. Betul. Diedit sendiri pakai InShot Yang suka TikTokan kayak Benar. orang itu lihat. gitu. Jadi pokoknya stay safe buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka sama video ini, bisa klik komentar dan jangan lupa subscribe juga Perasa Podcast. Ya. Karena subscribe itu Gratis.